Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Fauzi Alawiyah dari kelompok 1 mata kuliah Bisnis Syariah yang diampu oleh Dr. Fuad Hilmi MAG. Kami terdiri dari 3 anggota. Yang pertama ada Ijang Ahmad Rizki, yang kedua ada Muhammad Nazar Zainal Mutakin, dan yang ketiga ada saya sendiri. Kelompok kami akan membahas tentang pengertian dan ruang lingkup bisnis syariah. Adapun hal-hal yang akan kami bahas atau isi dalam presentasi kami ini adalah, yang pertama ada pengertian hukum bisnis syariah, yang kedua ada ruang lingkup bisnis syariah, dan yang ketiga bisnis syariah versus ribawi. Selanjutnya, pengertian hukum bisnis syariah. Definisi hukum. Pandangan hukum positif. Menurut HMN Purwosucipto, keseluruhan norma atau aturan yang dibuat oleh penguasa atau negara atau penguasa masyarakat yang berwenang menetapkan, dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat dengan tujuan untuk mengadakan suatu tata cara yang dikehendaki oleh penguasa tersebut. Selanjutnya, definisi hukum menurut pandangan Islam. Menurut Gemala Dewi, kumpulan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sunnah Rasul, dan ijtihad ulil amri yang merupakan suatu totalitas yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia di tengah alam semesta untuk mencapai ketentraman hidup di dunia dan keselamatan serta kebahagiaan hidup di akhirat. Selanjutnya, pengertian bisnis secara universal. Bisnis adalah segala aktivitas individu atau organisasi untuk memproduksi dan memasarkan barang atau jasa kepada konsumen dengan tujuan memperoleh profit atau keuntungan. Selanjutnya, bisnis syariah. Bisnis syariah adalah segala aktivitas bisnis yang sesuai dengan syariat Islam atau aturan Islam. Selanjutnya, definisi hukum bisnis menurut Munir Fuadi. Merupakan suatu perangkat kaedah yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para entrepreneur dalam resiko tertentu dengan motif adalah untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Adapun prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa yang merujuk kepada Al-Quran dan hadis yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa di bidang syariah. Selanjutnya yang akan dipresentasikan oleh Ijang Ahmad Rizki. Oke, kita langsung aja ke skema kerangka dasar agama Islam. Yang pertama ada akidah atau keyakinan. Yang kedua ada syariah atau norma. Yang ketiga ada akhlak atau budi pekerti. Yang pertama, akidah atau keyakinan itu ilmu kalam, yang berarti ilmu tentang kedisiplinan. Yang kedua ada syariah atau norma, yang dalamnya ada ibadah kepada Allah, muamalah dengan sesama, ilmu fikih. Yang ketiga ada akhlak atau budi pekerti, yaitu tasawuf, ilmu tasawuf. Selanjutnya ke ruang lingkup bisnis syariah meliputi 3 cangkupan. Yang pertama ada akad-akad yang menyangkut input, yaitu faktor-faktor produksi, misalnya tentang permodalan, bentuk badan usaha atau organisasi bisnis. Yang kedua ada akad-akad yang menyangkut proses, misalnya hukum syariah tentang teknologi dan manajemen, hukum syariah tentang barang dan jasa yang diproduksi, hukum-hukum pemasaran, hukum-hukum jual beli. Yang ketiga ada akad-akad yang menyangkut output, yaitu profit atau laba, misalnya hukum bagi hasil, hukum tentang ujrah atau gaji, atau juga bisa disebut dengan upah, hukum seputar zakat dan sodako dan lain-lainnya. Yang selanjutnya bisnis syariah versus ribawi. Yang pertama ada menurut istilah bahasa Arab disebut juga al-jiadah, yang berarti tambahan atas modal baik, penambahan banyak.
ataupun sedikit. Sedangkan dalam istilah bahasa Indonesia, riba diartikan sebagai pelepas uang, tintah darat, bunga uang, dan rantai. Oke, lanjut saja ke tahapan pengharaman riba. Allah memberikan bahwa riba tidak akan menambah kebaikan di sisi Allah, Quran Surat Ar-Rum, dan Allah memberikan gambaran siksa bagi Yahudi dengan salah satu karakternya suka memakan riba, Quran Surat An-Nisa. Allah melarang memakan riba yang berlipat ganda, Quran Surah Ali Imran. Allah melarang dengan keras dan tegas semua jenis riba, Quran Surat Al-Baqarah. Selanjutnya jenis-jenis riba. Al-Nasi'ah 5. Istilah nasi'ah berasal dari nasa yang berarti penundaan, yang mengacu kepada penangguhan, penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi dengan jenis barang ribawi lainnya. Nasi'ah munculnya karena adanya perubahan premi atau tambahan antara yang diserahkan saat tindakan yang diserahkan kemudian. Riba al-fadl adalah pertukaran antara barang-barang sejenis dengan kadar atau takaran yang langsung. Dengan kata lain, riba al-fadl muncul karena muncul dalam perdagangan yang tidak adil dan merugikan salah satu pihak. Untuk menghindari terjadinya riba al-fadl, maka diperlukan pengetahuan yang sama mengenai harga yang berlaku saat transaksi terjadi oleh penjual dan pembeli. Hal tersebut penting untuk menghindari kecurangan dalam tahapan harga dan kualitas barang yang ditransaksikan. Selanjutnya, perbedaan bunga dan bagi hasil. Bunga diragukan kalau tidak dikencam oleh semua agama untuk Islam. Bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu. Persentasenya berdasarkan jumlah uang modal yang